Gimana caranya orang biar tahu kalau Palestina itu harus dibebaskan? Kenalin, gue Ali dan gue seorang penonton. Dan gue melihat gejala sekarang ini adalah polemik yang sudah bertahun-tahun pastinya. Kenapa Palestina masih saja menjadi perebutan konflik Palestina dan juga Israel ini. Dan bedanya adalah sekarang ini udah eranya sosial media. Kalau dulu dari zaman gue SD kali ya, ini kita ngelihat konflik Palestina dan Israel mungkin sekedar di TV atau sekedar di media beritanya di koran gitu ya. Kita nggak bisa terlalu kayak merasakan langsung, walaupun banyak beredar pasti film-film dokumenternya, tapi itu juga dalam jumlah yang terbatas. Tapi kalau sekarang di mana semua orang di seluruh dunia ini memiliki akses internet, sosial media, jadi kita bisa menangkap fenomena langsung apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan itu. Kalau mungkin 10 tahun ke belakang sebelumnya, kita bisa ngelihat, oh kayaknya yang benar itu hanya yang diberitakan di media-media portal berita terpercaya, terutama yang di TV misalnya. Tapi kalau sekarang kita bisa meyakini juga bahwa apa yang terjadi di sosial media justru bisa jadi itu adalah kejadian realnya, kejadian real yang terjadi di lapangan. Karena itu kan merupakan citizen jurnalis, jadi mereka yang ada di sana, korban yang ada di sana. Jadi tidak minim sekali manipulasi media gitu. Karena berbahaya banget, karena sekarang kalau kita mau mentah-mentah istilahnya mempercayai media, itu kesannya kayak kita naif banget, terutama Palestina ini gitu. Di Indonesia tuh sering kalau ngomongin Palestina kayak urusin aja dulu masalah di Indonesia, ngapain ngurusin urusan negara luar gitu. Tapi giliran di kasus-kasus tertentu banyak juga kok orang-orang Indonesia, netizen Indonesia yang juga ikut-ikutan gitu. Kalau kemarin pernah ada kasus yang pemboman di Paris, Indonesia juga ikut berduka. Indonesia juga mengutuk kejadian tersebut. Terus mengapa kalau misalnya pas lagi Palestina misalnya, atau pas Uighur kemarin yang di Cina, kita nggak boleh bersuara gitu? Apa bedanya? Toh sama kan? Bahkan juga Ukraina sama Rusia yang masih berlangsung sampai sekarang, orang Indonesia juga banyak yang ikut bersuara kok. Tapi kenapa saat konflik Palestina dan Israel seakan-akan ada suara-suara yang sentimen gitu, menganggap bahwa udah harap lagi, kadrun pasti. Ini bukan masalah seputar agama aja gitu ya. Tapi ini juga masalah kemanusiaan, isu kemanusiaan. Di abad sekarang, di abad ke-21 masih terjadi perang, dan isu perang kemungkinan bisa terjadi perang dunia ketiga. Kemarin saat meletusnya Rusia dan juga Ukraina, diduga bakal ini menjadi pemicu perang dunia ketiga. Dan sekarang berlanjut konflik Palestina dan Israel. Instrumennya sebenarnya kalau kita lihat sudah ada semuanya ya di negara barat, di Eropa, di Amerika, adanya PBB, Union Nation yang harusnya bisa menyelesaikan konflik ini gitu loh. Terus ngapain dibentuk gitu, ngapain dibentuk PBB, United Nation kalau konflik kemanusiaan seperti ini, perang yang seperti ini masih tetap dibiarkan gitu. Karena netizen sekarang pastinya lebih cerdas. Seminim-minimnya literasi netizen pasti, kalau hati nuraninya masih jalan ya, dia bisa nentuin lah mana yang benar, mana yang enggak. Jadi ini bukan masalah membawa satu agama manapun, karena korbannya bukan hanya satu agama. Misalnya di Palestina, enggak 100% di Palestina juga Muslim, ada non-Muslimnya juga, ada Kristen, ada Yahudinya. Jadi stop ini terlalu dikaitkan dengan agama. Ini konflik
Kalau kalian misalnya tidak bisa menerima ini konflik agama, ya terima ini sebagai konflik kemanusiaan gitu. Sesama manusia pastinya kita juga pengen kan merdeka di tanah sendiri. Di Indonesia aja ada beberapa bagian daerah yang masih menyuarakan gitu loh. Misalnya kalau tidak keadilan gitu. Ya kita ikut merasakan gitu. Sesama bangsa yang dulu pernah dijajah, kita suarakan keadilan gitu. Bahwa ini harus diselesaikan. Bahwa ini adalah konflik yang harus ditangani oleh seluruh dunia dengan adanya PBB itu. Bukan hanya berpangku tangan gitu istilahnya. Masyarakat bebas bersuara untuk menyuarakan tadi keadilan. Bukan direm dan terus dikatakan oh enggak, pihak Israel yang benar, Palestina yang salah, Hamas yang salah. Kita harus cross check sebagai manusia ya, kita harus meng-cross check gitu ya, paling enggak. Jangan di era sekarang terus masih menelan mentah-mentah informasi gitu, kayak terlalu naif banget rasanya gitu loh. Jangan sampai manusia ini kalah nanti dengan kecerdasan buatan gitu. Sekarang udah ada AI, kecerdasan buatan, yang bentar lagi kayaknya beberapa lini pekerjaan manusia bakal digantikan sama AI, dan kualitas manusianya semakin menurun seperti ini, ya kita nggak bisa lihat berapa tahun lagi nanti manusia bakal bener-bener tergantikan sama AI ya. Jadi untuk konflik Palestina dan Israel, marilah kita lebih membuka mata. Kita lebih membuka mata dan melihat dengan hati nurani gitu. Mana yang sebenarnya. Jangan ditutup-tutupi, jangan merasa kayak wah nanti exposure gue hilang atau ini. Rezeki sudah diatur, keadilan harus ditegakkan. Salam.